seperti merokok dan sebagainya. Atau ada yang ingin lebih banyak waktu bersama dengan teman-teman dan keluarga. Mungkin dia yang orang sibuk sekali, sudah nggak punya teman, jadi tahun baru ini dia ingin punya teman lebih banyak. Jadi ini adalah resolusi. Tapi seringkali misalnya olahraga. Setiap tahun baru, gym itu penuh dengan anggota yang baru. Tapi hanya bertahan kira-kira berapa bulan ya. Berapa bulan, lalu kemudian pada bulan-bulan berikutnya, bulan Maret, bulan April, udah mulai sepi lagi. Ya, jadi kita biasanya tidak bisa mempertahankan kita punya sesuatu kebiasaan. Kebiasaan itu belum sempat jadi, kita sudah menyerah, begitu juga ingin hidup sehat, menurunkan berat badan, baru turun 2 kilo, nanti naik lagi, ya mungkin naiknya malah 3 kilo. Apa yang membuat kita itu susah membuat sebuah kebiasaan yang baru? Kenapa kita gagal? Mengapa resolusi tahun baru sering gagal? Apa cuma saya aja? Yang lain-lain gimana? Apakah merasakan hal yang sama? Susah membentuk satu kebiasaan yang baru. Betul ya? Mudah-mudahan sama dengan saya. Kalau tidak, aneh. Saya punya pembahasan. Jadi ini adalah pertanyaannya. Mengapa resolusi tahun baru sering gagal? Kenapa kita mau mencapai sesuatu yang baru hanya bertahan 2 bulan, 3 bulan terus gagal? Kita lihat dari cerita Alkitab adalah pada saat Raja Salomo menjadi raja, dia ketakutan. Karena dia belum pernah jadi raja, dia tidak pernah bertempur, dia itu lahir, sudah jadi anak raja, tidak punya pengalaman yang banyak. Tapi dia harus menjadi raja karena dia sudah menjadi anak raja. Dan kemudian dalam ketakutan itu dia meminta kepada Tuhan sesuatu yang sangat luar biasa. Dia minta hikmat dari Tuhan. Tuhan tawarkan segala macam, dia tidak minta harta, dia tidak minta tidak minta permintaan-permintaan yang sifatnya fisik, tapi dia meminta hikmat dan pengertian. Dan akhirnya katakan Tuhan bilang, karena kamu tidak minta umur panjang, kekayaan, atau nyawa musuhmu, tapi meminta untuk pengertian, memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku akan melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku akan memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian. Sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau. Dan sesudah engkau tidak akan bangkit seorang pun seperti engkau. Ini sesuatu yang luar biasa ya. Jadi dengan kata lain, sebelum Salomo tidak ada yang punya hikmat dan pengertian seperti Salomo. Atau sesudahnya, tidak ada orang yang mempunyai hikmat seperti dia. Nah, Tuhan memberikan dia hikmat, hati yang penuh hikmat. Apa sih maksudnya hati yang penuh hikmat? Hati di situ tentu adalah pikiran daripada Salomo yang bijaksana dalam menyelesaikan masalah. Di zaman dulu orang selalu datang ke raja kalau ada pertengkaran atau perebutan harta. Masih ingat ada 2 ibu yang berebut anak ya. Dan Salomo bisa dengan sangat luar biasa menyelesaikan masalah itu karena dia punya otak yang penuh dengan hikmat. Dia punya pemikiran yang sangat luar biasa. Yang sangat luar biasa lagi adalah dikatakan bahwa karena dia tidak minta umur panjang, kekayaan, kemuliaan, dia minta hati yang penuh hikmat, maka Tuhan katakan, aku akan berikan juga kepadamu yang kamu tidak minta, yaitu kekayaan dan kemuliaan. Jadi mungkin kita susah mendapatkan apa yang kita mau, kita tidak bisa melakukan kebiasaan kita, mungkin karena kita minta hal yang sama. Salah, maksud saya minta salah. Jadi kalau Tuhan bilang, apa yang kamu mau? Kalau kita bilang, Tuhan saya ingin panjang umur. Ada yang bilang, Tuhan saya ingin punya uang lebih banyak. Mungkin kita salah menyampaikan permintaan kita. Mungkin kita harusnya minta kepada Tuhan hikmat. Begitu kita punya hikmat, yang lain-lainnya akan menyusul. Saya akan berhenti sebentar untuk memberikan Anda untuk menghayati apa yang saya katakan. Jadi kalau kita gagal, kemungkinan kita salah minta. Sebab Tuhan ingin kita minta hikmat, karena kalau kita memiliki hikmat, kita akan mendapatkan juga yang lain-lain. Sama seperti kita takut akan Tuhan, maka semuanya akan diberikan kepada kita. Jadi wisdom atau hikmat adalah sesuatu yang berhubungan dengan otak kita tentunya.
Judul pembicaraan saya itu adalah Your Brain and You, otak dan kita. Otak kita ini adalah apa sih? Dia adalah CPU ya, bukan CPU. Dia adalah CEO kita. CEO kita adalah bosnya seluruh tubuh kita. Dialah yang memerintah, mengontrol hidup kita. Setuju nggak? Saya pernah dalam satu seminar bertanya, siapa yang mengontrol hidup Anda? Ada yang angkat tangan dan menjawab, istri saya, katanya. Jadi mudah-mudahan tidak ada yang menjawab demikian. Jadi kita dikontrol oleh siapa sih? Kita dikontrol oleh otak kita. Itulah CEO kita. Seluruh badan kita dikontrol dan diperintah oleh otak kita. Ini inilah CEO dari seluruh tubuh kita. Jadi kalau kita mau mendapatkan hidup yang bahagia, hidup yang sukses, maka CEO itu harus sukses dulu. CEO itu harus sehat dulu. Kenapa? Karena otak kita ini hampir mempengaruhi seluruh aspek hidup kita. Termasuk cara kita berpikir, perasaan kita, cara bertindak, cara berinteraksi, semua dipengaruhi oleh otak kita. Setuju nggak? Seperti sekarang saya sedang berbicara dengan Anda, masing-masing Anda sedang berpikir. Dan pemikirannya tidak sama. Mungkin ada yang berpikir, oh ya itu benar. Mungkin ada yang pikir, ini ngomongin apa sih? Macam-macam ya. Cara berpikir kita itu berbeda-beda karena kita mempunyai CEO yang berbeda-beda cara berpikirnya. Lalu kemudian perasaan. Ada orang, pria dan wanita, cara perasaannya beda. Kemudian juga ada orang yang mudah tersinggung, ada orang yang pemalu, ada orang yang berani. Ini semua perasaan berbeda-beda ya. Kenapa bisa kita punya perasaan yang berbeda-beda? Karena otak kita, CEO ini ya, yang mempengaruhi. Lalu kemudian cara kita bertindak dipengaruhi oleh otak kita. Kita tahu berita belakangan ini memberitakan banyak hal-hal yang menurut kita hal-hal yang aneh. Baru-baru ada satu orang dipenjarakan karena dia mengambil inisiatif memberikan bantuan, apa istilahnya, sembako ya. Dia mengambil inisiatif memberikan sembako kepada orang-orang. Dan waktu ada waria yang lewat, lalu dia lihat dia kasih sembakonya. Kemudian dia shoot. Jadi rupanya sembako yang dikasih itu bukan beras, bukan apa, tapi sampah. Jadi dia kasih sampah, itu istilahnya prank ya, untuk waria tadi. Jadi waria itu begitu lihat, waduh, bukan dapat beras tapi sampah. Sekarang sudah ditangkap, masuk penjara, dan kemudian dicela oleh banyak orang. Apa yang menyebabkan dia berpikir seperti itu? Apa yang menyebabkan dia bertindak seperti itu? CEO-nya. Ya, CEO-nya mempunyai satu kebijaksanaan yang sangat aneh. Dia melakukan itu hanya untuk menyenangkan dirinya. Dia merasa lucu dan tertawa, dan dia merasa senang melakukan itu melihat orang lain menderita. Ini adalah CEO yang sangat ngaco. Kenapa demikian? Nanti kita akan pelajari ya. Dan kemudian itu juga mempengaruhi kita bertindak pada saat kita marah. Ada orang marah, ya udahlah sabar lah ya. Ada orang marah, dia nggak bisa kontrol rasa marahnya. Baru-baru ini ada satu orang yang mobilnya dipotong oleh mobil yang lain, dan dia tersinggung, dia kesel, dia kejar mobil itu. Lalu kemudian setelah dia kejar, dia berhentikan, lalu dia marah-marah, dia pukul mobilnya, dia semprot mobilnya, jadi dia rusak mobilnya. Dan kemudian baru dia tahu yang punya mobil itu adalah seorang jenderal. Ya, akhirnya masuk penjara juga. Jadi kita lihat CEO-nya kalau nggak benar akan menghasilkan tindakan yang nggak benar, akan mempengaruhi hidup kita. Jadi hati-hati dengan CEO kita, karena dialah yang akan bertanggung jawab atas seluruh hidup kita. Dan CEO kita itu akan mempengaruhi kita punya judgment, kita punya judgment itu adalah bagaimana kita memutuskan sesuatu hal. Lalu personality kita, karakter kita, inovasi kita. Kita masing-masing tahu apakah kita mempunyai satu judgment yang benar. Memutuskan sesuatu hal itu kita selalu, keputusan kita itu baik atau tidak. Misalnya Anda memutuskan untuk membeli sesuatu. Setelah beli, puas nggak? Atau habis beli, nyesel. Anda beli handphone, habis beli, belum lama, aduh ini handphone kayaknya terlalu berat nih, saya nggak cocok. Jadi Anda waktu memutuskan sesuatu tidak bijaksana. Ini penting bagi seorang wanita, waktu dia mau memilih teman hidupnya, memilih suaminya.
Apakah cara kita memilih itu bijaksana atau enggak? Apa yang Anda lihat dari pria itu, atau apa yang Anda lihat dari seorang wanita? Ini judgment. Orang yang sering menyesal sesudah membuat satu keputusan, itu biasanya judgment-nya tidak bagus. Lalu personality, ada orang yang introvert, ada orang yang extrovert. Ada orang yang suka bergaul, ada orang yang suka di rumah baca buku, ya. Yang sangat menarik ada orang yang paling menderita dengan lockdown seperti sekarang ini. PSBB adalah orang yang extrovert. Extrovert itu suka pergi bergaul dengan orang, ketemu teman di gereja. Ini menderita sekali karena dia nggak bisa pergi, dia terkurung di dalam rumah. Tapi orang yang introvert, lockdown nggak masalah. Dia pun nggak lockdown, dia juga lebih senang sendiri baca buku. Ya, dia nggak perlu teman untuk. Jadi kita lihat bahwa semua itu dipengaruhi oleh apa? Oleh otak kita. Begitu juga dengan karakter kita. Ada yang melankolik, sanguin, yang kita tahu ya, jenis-jenis karakter yang berbeda. Tuhan ciptakan kita dengan karakter yang berbeda supaya ada orang jadi bos, ada yang jadi sales, orang yang tidak tahu malu, bukan tidak tahu malu ya. Orang yang pemalu nggak cocok jadi sales. Kayak saya suruh bagi buku ke orang, kadang-kadang agak perasaan, aduh nggak enak. Tapi teman saya ada yang dia nggak punya, kita bilangnya nggak punya rasa malu. Dia datang, dia ketok, dia kasih, dia ngomong, dia nggak peduli orang itu seneng apa enggak. Jadi kita lihat bahwa Tuhan memang menciptakan manusia dengan pribadi yang berbeda, sehingga kita cocok dengan pekerjaan-pekerjaan dan seterusnya. Baik. Saya ingin cerita mengenai ada satu penelitian. Ini penelitian itu dilakukan di sebuah klinik otak. Dan klinik otak itu dia menyeken otak manusia, dan ada 100.000 orang yang di-scan dan terus bertambah dalam jangka waktu 20 tahun. Dan kemudian dia melihat bahwa ternyata otak itu membuat jenis otak yang berbeda mempunyai pertimbangan, personality, karakter yang berbeda. Dan alat scan otak itu dinamakan sebagai SPECT. Itu adalah Single Photon Emission Computed Tomography. Ini adalah satu cara, mesin ini kerjanya adalah dia akan scan otak kita, lalu dia lihat darah yang mengalir dalam otak kita. Otak yang sehat, maka darahnya akan mengalir ke seluruh bagian. Tapi kalau otak yang nggak sehat, darahnya tidak aktif di seluruh bagian otak kita. Hasilnya seperti apa kalau tidak aktif? Nah, sebelum saya masuk ke hasil, nah ini adalah orangnya, dia ada bukunya yang sangat bagus, menuliskan bagaimana dia scan otak 100.000 otak dari orang-orang yang berumur 9 tahun sampai 110 tahun. Dan hasil scan otaknya, lihat, ini ada 2 jenis otak. Otak yang sebelah kiri ini adalah otak yang sehat. Orang yang sehat, lihat, darahnya mengalirnya itu lebih seimbang ya. Tapi yang sebelah kanan, itu lihat otak yang bermasalah. Seorang alkoholik. Jadi otaknya itu darahnya tidak bekerja. Ada bagian-bagian yang dimana darahnya tidak bekerja, tidak mengalir dengan baik, sehingga lihat bolong-bolong ya. Ini bukan berarti otaknya bolong-bolong. Ini artinya aktivitas dalam otaknya bolong-bolong. Tidak semua bagian otak dia bekerja. Paham ya? Oke. Nah, yang sangat menarik adalah dokter itu mendapati setelah dia memperhatikan 100.000 otak, lalu dia lihat, ini otak yang sehat itu orangnya kayak gimana sih? Lalu dia wawancara orang yang otaknya sehat. Kemudian dia lihat ada satu kelompok, mungkin ada 50.000 orang yang otaknya bermasalah, yang lubang-lubang begini. Lalu dia wawancara, ini saya mau tahu nih otaknya kayak begini nih, orangnya bagaimana sih? Dan dia mendapati sesuatu yang sangat menarik sekali. Dia dapati bahwa orang yang otaknya sehat, yang otaknya aktivitasnya sehat, itu biasanya setelah dia wawancara, dia bicara dengan orang-orang itu kelihatannya lebih bahagia, lebih gampang tertawa, ya, selalu tersenyum. Mereka juga lebih sehat. Umumnya tuh tidak banyak penyakit-penyakit bagi mereka yang otaknya sehat. Mereka juga kelihatannya lebih punya uang, lebih kaya. Mereka juga lebih bijaksana waktu diajak bicara itu, dia jawabnya tuh lebih bijaksana. Orangnya lebih kreatif, lebih inovatif. Lalu waktu dia wawancara orang yang setelah dia lihat hasil scan-nya itu, otaknya itu bolong-bolong, ya,
Waktu bicara orang itu kelihatannya lebih sedih, banyak masalah hidupnya. Lalu kalau ditanya mengenai penyakitnya, wah saya sakit jantung, saya kencing manis, banyak penyakitnya. Lalu ditanya bagaimana ekonominya, ya saya kerjanya juga ya kadang ada kerjaan, kadang enggak. Waktu dites juga nggak begitu pinter, orangnya kaku, nggak fleksibel. Jadi yang mau saya coba sampaikan adalah ternyata ada hubungan antara hasil scan otak dengan kebahagiaan seseorang. Orang yang otaknya sehat, hidupnya juga lebih bahagia. Dan kemudian otak ada orang kalau kita otaknya bermasalah, juga hidupnya bermasalah. Makanya Tuhan katakan jagalah apa? Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Terima kasih Ibu Lili. Karena dari situlah timbul, dari situlah terpancar kehidupan. Jadi kalau kita jaga hati kita, bukan berarti jaga liver kita ya, jaga otak kita, jaga benar-benar, maka kita akan terpancar kehidupan, lebih bahagia, lebih punya uang, lebih sehat, lebih bijaksana, lebih kreatif. Tapi kalau kita abuse, kita perlakukan otak kita dengan buruk, maka kita menjadi orang yang lebih sakit, lebih sedih, lebih mungkin secara materi juga kurang, tidak begitu pinter, kaku, dan sebagainya. Ini penemuan yang menurut saya sangat luar biasa ya. Jadi dia katakan begini, dokter itu katakan, dia melihat bahwa kalau otak kita benar, kamu juga jadi orang yang benar. Kalau kamu otaknya nggak benar, maka hidup kamu juga akan banyak masalah. Jadi dia mendapat satu kesimpulan, jika otak Anda bekerja dengan benar, Anda akan menjadi orang yang benar. Jika otak Anda bermasalah, maka Anda akan jadi orang yang bermasalah. Saya kasih Anda waktu untuk merenungkan kutipan ini. Jadi otak Anda menentukan seperti apa Anda. Makanya Tuhan bilang, jagalah itu dengan segala kewaspadaan, karena apa yang otak Anda lakukan, itulah Anda. Baik, jadi kita lihat otak kita ini cuma 2% dari berat badan kita, kecil. Jadi kalau Anda mungkin beratnya 60 kilo, ya 2%-nya berapa sih? 60 kilo ya sekitar 1,2 kilo ya. Tapi walaupun itu cuma 1,2 kilo, itu ada 100 miliar sel di dalamnya. Bayangkan, 100 miliar sel neuron ya. Dan dia menghabiskan sekitar 25-30% kalori Anda setiap hari. Jadi Anda makan, itu sekitar 25-30% itu masuk dipakai oleh otak. Memang CEO kan gajinya paling tinggi ya. Biasanya bos itu kan gajinya tinggi. Begitu juga dengan bos kita, otak kita. Ini ada sesuatu yang berita yang tidak baiknya adalah setiap hari 100.000 sel otak kita mati. Tapi berita baiknya adalah kita bisa memperlambat kematian sel kita. Kita bisa memperlambat, mengecilkan. Baik, jadi kita mesti hati-hati oleh karena otak kita adalah CEO yang menentukan kebahagiaan kita. Bagaimana caranya kita untuk menjaga hati kita, menjaga otak kita dengan segala kewaspadaan. Salah satunya adalah jangan suka menjaga supaya tidak ada benturan pada otak kita. Ya, jadi jangan ada benturan. Ada orang yang saya lihat setiap kali dia kesel dia membenturkan kepala dia di meja atau di dinding. Itu adalah satu pekerjaan yang tidak baik. Tuhan menciptakan otak kita dilindungi oleh tengkorak yang keras. Karena apa? Karena di dalamnya ada sesuatu yang berharga dan Tuhan ingin lindungi itu. Nah, itu sebabnya jangan bangga kalau anak Anda itu adalah pemain bola kaki, apalagi rugby yang terkenal ya. Pada saat mereka jatuh, bentur sana, bentur sini, itu akan mengakibatkan luka pada otak. Benturan-benturan itu. Dan ini adalah hasil scan otak di Amin Klinik tadi. Orang yang otaknya sehat, dan mereka mendapati pemain bola yang terkenal, itu rata-rata yang suka main bola, hobinya main bola. Anda lihat hasil scan otaknya. Banyak sekali bolong-bolong ya. Kenapa? Oleh karena benturan-benturan yang terjadi pada saat dia bermain bola. Apabila olahraga seperti football yang ditackle, yang kemudian dia jatuh, ditimpa banyak orang, ketendang ya, kepala, adu kepala dan sebagainya. Itu merusak otak daripada orang tersebut.
Yang kedua, tentu kita harus bertanggung jawab dengan otak kita. Kalau kita naik sepeda, naik motor, pakailah apa? Helm, ya. Itu akan mencegah supaya kalau terjadi jatuh kita tidak terbentur. Apalagi yang merusak otak kita? Narkoba dan alkohol. Jadi narkoba dan alkohol itu merangsang otak akan mengeluarkan dopamin supaya kita merasakan satu kenikmatan. Tapi kenikmatan itu akan merusak otak kita. Anda lihat ini adalah otak daripada seseorang yang sebelah kanan itu dia pakai obat-obatan. Anda lihat banyak lubang-lubangnya. Sebelah kiri yang sehat. Kemudian ada berita buruk lagi adalah kalau Anda terlalu gemuk, itu akan menyebabkan otak bermasalah. Mereka melihat ada hubungan antara kegemukan dengan volume otak kita. Jadi dia bilang semakin gemuk kita, maka fungsi otak akan turun, semakin turun. Jadi kita harus menjaga berat badan kita ya. Kemudian merokok, ini saya nggak usah bahas lah ya. Merokok itu tentu bisa menyebabkan otak kita ini tidak mempunyai cukup oksigen dan dia akan menghambat darah mengalir kepada otak. Rokok itu sebabnya kemudian otak jadi sel otak akan mati lebih cepat. Nah, ada hubungan antara tekanan darah tinggi. Jadi semakin tinggi tekanan darah Anda, aliran darah ke otak itu akan menurun. Nah, itu sesuatu yang tentu kita tidak ingin terjadi. Karena kalau tekanan darah kita makin tinggi, otak itu makin banyak bolong-bolongnya. Itu sebabnya kita sebaiknya mempunyai satu alat tensi darah sehingga kita bisa ukur tekanan darah kita secara teratur. Kalau tekanan darah kita tinggi, bagaimana caranya? Ya kita harus hati-hati, mungkin harus makan lebih sehat, olahraga, dan sebagainya. Baik, begitu juga mereka mendapati bahwa kencing manis, kalau Anda seorang penderita kencing manis, otak akan banyak bolong-bolongnya, Anda tidak sehat. Ya. Itu. Terus kemudian makanan Anda menentukan kesehatan otak Anda. Jadi orang yang suka makan makanan karbohidrat sederhana seperti roti, biskuit, lalu mie, bakmi, kemudian coklat, ya. Jadi hasil wawancara ya. Jadi mereka melihat bahwa orang yang otaknya bolong-bolong itu makanannya biasanya itu sembarangan. Es krim, ya, keju. Ini hasil penelitian daripada klinik Amin. Ya, ini mudah-mudahan tidak membuat Anda jadi tergiur ya. Ini semua makanan-makanan yang kategorinya tidak sehat. Bukan berarti sama sekali Anda tidak boleh makan, tapi ya jangan menjadikan itu sebagai makanan utama. Mungkin ya, sekali-sekali Anda pengen sekali boleh. Tapi harus hati-hati. Anda waktu makan Anda tahu ini makanan yang tidak sehat. Nah, ini seperti Coca-Cola ya, makanan-makanan gorengan yang penuh dengan gula, ini semua yang dibakar-bakar. Ini semua makanan-makanan yang tidak bagus untuk otak Anda. Ini bukan makanan untuk otak Anda. Ini makanan-makanan yang merusak otak Anda. Kita juga harus hati dengan racun lingkungan. Mereka mendapati bahwa kalau lingkungan kita berbahaya, misalnya Anda kerja di pabrik cat, itu sangat merusak otak kita. Ya. Begitu juga dengan asap. Orang yang bekerja di firefighter, jadi pemadam kebakaran, ini Anda lihat otaknya, oleh karena asap itu merusak otak dia sampai bolong-bolong seperti itu. Kemudian kurang olahraga juga merusak otak kita. Karena kurang olahraga sehingga darahnya mengalirnya tidak kurang baik, sehingga otak tidak mendapat cukup baik oksigen maupun darah. Nah, yang satu lagi adalah pikiran negatif. Ini sangat menarik. Jadi klinik Amin itu mendapati bahwa orang yang punya kecenderungan pikiran negatif itu umumnya otaknya lebih banyak bolong-bolongnya. Pikiran negatif itu misalnya apa aja mereka akan lihat dari segi negatif. Mudah untuk melihat sesuatu, jangan-jangan orang itu maksudnya apa nih? Kalau orang baik sama dia, ini jangan-jangan ada maunya nih. Kalau begitu ada orang, halo, apa kabar? Wah, ini jangan-jangan mau minjam duit nih. Udah lama nggak pernah hubungi saya. Kita selalu mempunyai satu kecenderungan pikiran negatif. Ada satu cerita mengenai anak yang kembar ya. Atau pernah dengar? Anak kembar ini lucu. Dua anak usia 5 tahun, tapi satu pikirannya sangat positif, yang satu pikirannya sangat negatif.
Jadi yang jadi waktu mereka ulang tahun, bapaknya kasih hadiah sama mereka. Jadi anak yang positif, anak yang positif itu dikasih seekor anjing pudel yang lucu. Begitu lihat, anak yang negatif ya, anak yang selalu pikiran negatif dikasih anjing pudel yang lucu sekali. Begitu dia lihat anjing pudel, dia kata, aduh mati deh, saya mesti kasih makan, belum nanti tainya di mana-mana. Wah, banyak sekali pekerjaan yang saya harus lakukan. Ini anjing bukan hadiah yang saya suka, yang negatif. Lalu kepada anaknya yang punya pikiran yang positif, bapaknya nggak kasih anjing pudel, dikasih tai anjing. Jadi di kamarnya dikasih tai anjing. Begitu anaknya lihat tai anjing, dia bilang, saya akan punya anjing pemelihara, anjing piaraan, saya akan punya anjing pudel katanya. Jadi dikasih lihat tai anjing, dia bilang, saya akan punya anjing. Nah, Anda bisa lihat bahwa perbedaan antara orang yang berpikiran positif dan negatif. Yang pikiran positif dikasih tai anjing, dia bisa senang karena dia pikir dia akan punya anjing. Yang negatif dikasih anjing, dia pikirannya para tai anjing. Jadi pikiran negatif itu bisa merusak otak kita dan membuat otak kita menjadi bolong-bolong. Jadi hilangkan pikiran negatif, selalu berpikiran positif. Pergaulan juga mempengaruhi. Siapa Anda bergaul mempengaruhi kesehatan otak Anda. Tentu itu sesuatu yang lumrah. Dia dapati bahwa mereka yang otaknya bolong-bolong itu adalah teman-temannya, ada teman-teman yang tidak baik ya, yang suka sembarang makan, yang tidak suka olahraga. Jadi orang-orang yang pergaulannya baik, dia suka dengan orang yang suka ikut seminar, suka ikut mungkin klub buku, membaca buku. Mereka itu otaknya sehat-sehat. Jadi dengan siapa Anda bergaul menentukan kesehatan otak Anda. Dan tentu orang yang suka belajar ya. Jangan membiarkan otak menganggur. Belajarlah sesuatu walaupun sudah tua, coba latih otak Anda dengan membaca buku, belajar sesuatu yang baru, mungkin belajar bahasa yang baru, terus rangsang. Yang paling bagus sebetulnya adalah Anda ingin punya otak yang sehat, belajar menghafal ayat Alkitab. Menghafal ayat Alkitab itu bisa merangsang akan saraf otak kita untuk terus memperbaiki diri. Baik, kemudian makanan sehat. Tadi kan kita bicara yang mengenai negatif ya. Ini kita bicara mengenai yang menyehatkan otak. Tadi yang merusak otak, sekarang ini adalah sesuatu yang menyehatkan otak kita, yaitu dengan pergaulan kita yang benar, belajar, kemudian makan makanan yang sehat. Jadi otak itu juga perlu makanan. Kita jangan pikir bahwa yang perlu makanan cuma lidah kita, ya leher kita, tapi otak kita perlu makanan. Lemak, dan sebagainya. Nah, ini adalah makanan-makanan yang Tuhan ciptakan untuk tubuh kita dan untuk otak kita. Dengan warna yang sangat luar biasa. Jadi, makanan itu punya warna bukan hanya sekedar mempercantik saja. Ya, dia salah satunya juga lihat makanan ada warna ungu, warna merah, warna hijau. Ya, lihat Tuhan kita itu adalah artis yang luar biasa ya. Dia memberikan kita makanan bukan hanya sekedar asal makan aja. Dia kasih warna sehingga merangsang kita punya selera makan, sehingga kalau kita makan kita senang. Ya, kalau kadang-kadang orang lihat kayak jeruk ya, jeruk itu mengandung vitamin C. Lalu warnanya itu juga ada maksudnya, kayak antisianin itu ada gunanya ya, klorofil, likopen, itu semua warna itu mengandung zat-zat yang bisa menolong kita untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Baik. Ini beberapa contoh, ini saya kasih lihat aja datanya. Saya sebenarnya ada satu topik kesehatan yang membahas mengenai fungsi daripada makanan-makanan ini bagi tubuh kita. Seperti ini, kita nggak perlu minum obat diuretik, tapi sebetulnya seleri, ya kan? Ini semua makanan-makanan, semangka itu sebenarnya berfungsi sama seperti obat diuretik. Anda punya triglycerid tinggi, ini alpukat, yam, ya, biji bunga matahari, dan sebagainya. Anda mau takut sakit kanker, ada makanan-makanan antioksidan yang tinggi seperti jeruk, ya, biji-bijian, stroberi, ada anti karsinogen. Tadi antioksidan ya supaya Anda tidak perlu kena free radikal. Lalu ini anti kanker ya, kita akan bahas dulu, kita bisa bahas mengenai penyakit-penyakit. Hubungan antara penyakit dengan makanan kita, misalnya brokoli ya,
itu adalah makanan yang sangat baik untuk kanker. Kurang darah, ada ibit, ada dan sebagainya, bayam, ini semua darah mengandung zat besi yang tinggi. Ya, jadi makanan menentukan. Jadi kalau kita makan, jangan hanya makan untuk selera kita, tapi makan untuk otak Anda juga. Lalu tidur. Nah, rupanya tidur ini mengalami satu perubahan. Zaman dulu orang tidur bisa sampai 9 jam sehari, di tahun 1900-an. Tapi sekarang orang tidur tinggal 6 jam. Oleh karena kesibukan di kota ya. Lalu olahraga ya. Tentu kita perlu berolahraga ya. Secara rutin mencoba untuk melakukan sesuatu lah, apakah jalan kaki, berenang. Ibu Lili kayaknya suka berenang ya, Bu Lili ya. Saya lihat ada foto Bu Lili lagi berenang loh. Betul ya Bu Lili ya? Jadi berenang lah ya. Jadi olahraga lah, lakukan sesuatu yang kita suka ya, nggak usah dipaksa. Saya percaya kita semua ada sesuatu yang kita suka. Baik, apa lagi? Nah, kita lihat. Jadi ingat, saya berikan Anda summary ya. Jadi jauhi narkoba, turunkan berat badan Anda, jangan merokok, usahakan tekanan darah yang normal, jaga gula darah Anda, jaga makanan Anda, hati-hati dengan racun di lingkungan, polusi, kurang olahraga, pikiran negatif, semua itu akan merusak otak Anda. Tapi kalau Anda tubuhnya tidak ada penyakit, lalu Anda suka meditasi di sini adalah meditasi mengingat hal-hal yang baik yang Tuhan sudah lakukan kepada kita, bersyukur, punya pikiran negatif positif, lalu bergaul dengan orang yang tepat, suka belajar, makan makanan yang sehat, tidur, olahraga, dan sebagainya. Ini akan membuat otak kita sehat. Inilah bagian-bagian yang Tuhan katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Kadang-kadang kita nggak mengerti bagaimana menjabarkan jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Caranya adalah yang ini, ya, dengan cara menjaganya. Bagaimana kita mempunyai pikiran, bisa mengubah pikiran yang negatif menjadi positif? Efesus 5 ayat 20 mengatakan, ucapkanlah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus, kepada Allah dan Bapa kita. Jadi kalau Anda ingin punya pikiran yang positif, caranya gampang. Tiap hari waktu Anda bangun tidur, ucapkan 3 hal yang positif. Berterima kasih misalnya. Begitu Anda bangun, saya berterima kasih Tuhan, oleh karena saya punya suami yang mencintai saya, misalnya ya. Atau saya terima kasih kepada Tuhan hari ini, oleh karena saya masih bisa makan, masih mempunyai nafkah untuk makan. Jadi kita berterima kasih 3 hal yang Tuhan sudah lakukan untuk kita, dan kita seringkali take it for granted, kita nggak pusing, nggak peduli. Ucapkan itu 3 hal dalam satu hari, lakukan itu selama 3 minggu, dan menurut penelitian itu akan merubah cara berpikir kita, attitude kita, kebiasaan kita, menghapuskan semua pikiran negatif dari kita. Baik, bagaimana kalau kita sudah punya otak di-scan terus jelek? Ini otak yang sebelah kiri ini sangat luar biasa ya. Anda lihat Alzheimer. Orang Alzheimer itu otaknya sampai hilang seperti itu. Lalu kemudian orang yang overweight, kegemukan, orang yang susah tidur, Anda lihat juga bolong-bolong. Dan kemudian otak yang sehat. Ini otak dari orang-orang yang umurnya 60 tahun. Anda mau yang mana? Mau yang kiri apa yang kanan? Tentu kita mau yang kanan, bukan? Nah, itu tidak mudah. Itu harus dengan cara kita menjaga otak kita. Menjaga dengan segala kewaspadaan. Sehingga kita boleh memperoleh kehidupan. Ini satu berita yang baik. Anda lihat di sebelah kiri adalah otak orang yang usia 37 tahun. Bolong-bolongnya agak banyak. Usia 52 tahun, kita lihat bahwa otaknya menjadi lebih baik. Kenapa bisa begitu? Ini adalah hasil dari satu orang. Sebenarnya hidupnya sudah cukup sehat, tapi dia itu oleh karena kesibukan, dia jadi kurang tidur, dia banyak minum soft drink, lalu dia sering stres, lalu dia rubah semua kebiasaan, dan di usia 52 tahun, otaknya bisa menjadi lebih baik. Jadi otak bisa berubah, begitu kita berubah. Nah, itu juga demikian ya. Jadi merubah otak kita menjadi lebih baik dengan cara merubah kebiasaan kita. Sekarang kita belajar bagaimana cara otak kita bekerja.
Ini adalah sel otak kita, dalamnya ada yang dinamakan nukleus. Lalu kemudian ada dendrix. Lalu kemudian kalau kita lihat sel otak itu disebut neuron, ada 100 miliar sel otak neuron di dalam otak kita yang bekerja membuat Anda sekarang bisa duduk, mendengar, saya bisa berbicara, Anda bisa berpikir, Anda bisa membuat keputusan baik atau tidak baik. Semua adalah karena ini nih, yang kecil-kecil ini, jumlahnya ada 100 miliar. Kalau kita mau lihat, sebetulnya setiap sel itu memiliki komponen yang cukup sederhana. Ada sel intinya, namanya nukleus. Lalu dia ada yang berfungsi mengirim berita. Ini namanya akson. Akson itu adalah yang tugasnya mengirim berita. Lalu kemudian dendrix. Dendrix itu kerjanya adalah menerima berita. Jadi ada yang mengirim berita, ada yang menerima berita. Saya tidak bisa menunjukkan kepada Anda, tapi kita lihat di dekat kepalanya, di sel kepalanya itu ada yang disebut sebagai dendrix. Cabang-cabangnya itu dendrix. Itu yang akan menerima berita. Lalu kemudian di akson itu kalau kita lihat ular itu seperti ada ekornya, di ujung itulah bagian yang akan mengirim berita. Jadi akson itu akan ketemu dengan apa? Dendrik, ya. Dia akan ketemu dengan dendrik. Jadi akson itu mengirim berita, dendrik menerima berita. Lalu jembatan tempat mereka bertemu disebut sebagai sinapsis. Ujungnya yang saya mau sampaikan adalah satu sel otak akan berbicara kepada sel otak yang lain. Sel otak itu seperti telepon, ada bagian tempat bicara, ada bagian untuk dengar. Jadi dia akan berkomunikasi satu dengan yang lain. Seperti saya mungkin, saya mau berkomunikasi dengan Muti, saya WA Muti. Muti menerima WA saya kan, bisa teruskan kepada yang lain. Jadi inilah cara sel bekerja. Saya misalnya ada KKR, saya forward KKR saya ke Muti. Muti mungkin forward ke Ibu Lili, dan seterusnya. Jadi masing-masing kita adalah satu sel otak. Baik, nah, ini saya usah bahas. Jadi waktu sel otak itu bekerja, misalnya saya mengirim berita, lalu kemudian Muti menerima berita, maka rangkaian sel otak yang bekerja itu akan menyala, bercahaya, ya, bercahaya sehingga dikatakan otak itu bekerja dalam sebuah aktivitas. Jadi ada lampu di dalam otak kita. Kalau Anda periksa EEG, itu dikatakan itu otak kita punya listrik yang bisa bekerja menyampaikan berita itu kurang lebih sekitar 60 watt. Luar biasa ya. Nah, terus otak kita itu seperti ada saklar aja. Kalau kita berpikir, nyala, bagian tertentu nyala. Menarik ya otak kita ya. Jadi dikatakan otak kita itu bekerja dengan mengirim berita dengan cepat sekali. Kecepatannya itu 43 km per jam. Berita itu antara satu sel ke sel yang lain itu cepat sekali. Seperti menyampaikan gosip. Ya. Gosip itu cepat sekali ya. Di Amerika ada skandal, Indonesia udah tahu duluan kadang-kadang. Ya, secepat itulah ya, berita itu dikirimkan satu dengan yang lain. Misalnya, saya berikan contoh, Muti pada saat yang bersamaan, itu bisa menerima berapa WA dalam waktu bersamaan. Berapa orang yang kirim WA ke Muti. Mungkin satu-satu masuk ya, satu-satu. Kadang-kadang kalau masuk cepat, tong-tong-tong-tong bunyi itu kan. Neuron kita, ada satu neuron di bagian depan otak kita namanya frontal lobe. Dia satu bersamaan bisa menerima 100.000 WA masuk secara bersamaan. Itulah canggihnya otak kita. Itu supaya kita bisa melakukan hal-hal yang sangat canggih karena kita punya otak yang sangat luar biasa Tuhan ciptakan. Pemimpin daripada klinik Amin itu namanya Dr. Daniel Amin, dia mengatakan otak Anda mempunyai lebih banyak koneksi daripada bintang-bintang yang di alam semesta ini. Ya, dalam bukunya. Dan itu sebabnya dalam Mazmur 139 ayat 14 dikatakan, aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Kita bangun tidur, kita harus menyadari bahwa kita mempunyai otak
yang sangat luar biasa. Dan Tuhan ingin kita apa? Jaga dengan segala kewaspadaan. Karena apa? Karena itulah yang akan memberikan kita hidup yang berkelimpahan. Kalau kita jaga itu, Tuhan bilang dalam Yohanes 10 ayat 10, aku akan datang dan memberikan kau hidup yang berkelimpahan. Tapi setan datang untuk apa? Untuk mengacau hidup kita. Dia datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Bagaimana cara setan mencuri, membunuh, membinasakan? Pertama dia binasakan dulu apa? Otak kita. Otak kita rusak, seluruhnya hancur. Otak kita baik, seluruhnya akan jadi baik. Makanya Tuhan katakan, jaga itu dengan segala kewaspadaan. Ini yang sangat menarik. Dia katakan bahwa, satu penelitian mengatakan bahwa 40% dari apa yang kita lakukan itu bukan sebuah keputusan, tetapi sebuah kebiasaan. Saya berikan contoh. Waktu kita bangun tidur, apakah kita membuat satu keputusan, pagi ini saya mau gosok gigi apa enggak ya? Anda bikin keputusan itu? Enggak. Langsung masuk kamar mandi, langsung ambil sikat gigi, langsung ambil odol, langsung kasih odol, terus mulai gosok. Betul ya? Saya mau tanya, waktu Anda gosok gigi, Anda bikin keputusan enggak? Saya mau gosok dari mana ya? Atau gigi atas dulu atau bawah dulu ya? Kiri dulu atau kanan dulu ya? Setelah gosok Anda mikir, jangan-jangan ada yang kelewat enggak ya? Ada begitu? Ada yang buat apa yang seperti itu? Bikin listnya dulu, gigi kanan cek, gigi kiri cek, gitu? Enggak ya? Kita gosok gigi itu nggak pakai mikir. Itu sikat jalan sendiri, atas, bawah, kiri, kanan, belakang, depan. Kita nggak perlu mikir, nggak perlu membuat pertimbangan, dan jalan sendiri. Kenapa bisa begitu? Jawabannya adalah kebiasaan. Setelah sebuah pekerjaan menjadi kebiasaan, otak tidak perlu pusing. Dia tidak perlu terlalu banyak mikir. Ini mengurangi pekerjaan otak. Saya bisa berikan contoh, kalau kita pulang ke rumah, kita nggak mikir lagi tuh, saya mesti lewat kanan apa kiri ya? Itu jalan sendiri, ya, jalan sendiri. Begitu juga Anda mau pergi, ada orang yang misalnya mau olahraga, dia pakai sepatu, dia nggak ingat lagi pakai sepatu kiri apa kanan. Pokoknya udah seperti biasanya. Jadi segala sesuatu itu, kita itu manusia yang seperti robot yang dikendalikan oleh kebiasaan kita. Kebiasaan kita itu adalah jaringan otak kita yang mengendalikan kita. Jadi jaringan otak itu artinya neuron-neuron yang saling memberikan menjadi satu, sehingga neuron-neuron itu akan membuat satu jaringan dan mengendalikan kita. Ya, ini luar biasa ya. Jadi kita dikendalikan oleh kebiasaan kita. Kebiasaan kita itu adalah jaringan-jaringan di dalam otak kita. Sehingga kalau Anda begitu lihat, waduh, ada semangkok sayur, brokoli, ada satu piring sate, jaringan mana yang kerja? Jaringan otak yang mengatakan makan itu sate. Maka kita akan langsung mengambil sate itu dan makan. Itu dikendalikan oleh kebiasaan kita. Kenapa? Karena kita biasa makan sate. Sehingga jaringan satenya lebih keras daripada bekerja lebih hebat, menyala dibanding dengan jaringan yang makan sayur-sayuran. Ini kurang lebih sedikit. Baik. Jadi kita ini adalah, Anda tahu bahwa pertama kali kita lihat anak kecil berjalan ya. Apakah dia langsung bisa berjalan? Nggak bisa. Dia mencoba untuk berdiri, lalu kemudian dia melangkah. Apa yang terjadi? Dia jatuh. Betul? Anda tahu kenapa dia jatuh? Saya yakin kalau kita yang berjalan, kita nggak jatuh. Karena jaringan di dalam otak neuron, jaringan yang mengatur bagaimana cara berjalan, itu belum terbentuk. Belum ada di dalam otak kita jaringan bagaimana cara berjalan. Jadi waktu dia mulai coba berjalan, itu jaringan diciptakan, diciptakan. Sehingga karena ini belum ada, jadi dia susah, dia jatuh terus. Setelah dia jatuh terus, dia berjalan lagi, untung dia nggak putus asa ya. Makin lagi makin dalam, makin lama makin dalam. Akhirnya terbentuklah jaringan neuron yang khusus untuk berjalan kaki. Begitu juga bermain piano dan sebagainya. Jadi apa hubungan antara neuron dengan kebiasaan? Dikatakan bahwa kalau kita terus-menerus melakukan sesuatu,
maka jaringan itu akan terbentuk makin lama makin dalam, makin lama makin dalam, makin lama makin gampang menyalahnya. Sama seperti sebuah pathway ya. Anda lihat ini adalah sebuah jalan. Seharusnya kan lewat sini ya, lewat beton ya. Tapi banyak orang suka jalan lewat rumput ya. Lama-lama itu menjadi sebuah setapak yang sudah mendalam. Rumput nggak bisa tumbuh lagi di situ. Itulah kebiasaan. Kita terus lakukan itu menjadi satu tapak yang mendalam. Jaringan neuron kita menjadi sangat mendalam, sehingga kita menjadi orang yang dikontrol oleh kebiasaan kita. Kita bisa melakukannya dengan mudah tanpa berpikir. Kalau ditawarin makanan, kita nggak pakai mikir lagi. Pasti milih yang A, karena A itu sudah menjadi kebiasaan kita. Ada pepatah mengatakan, neuron that wire together. Jadi kebiasaan itu adalah sebuah neuron yang sudah bekerja sama. Dia bekerja sama sehingga dia akan melakukan hal bersamaan. Jadi jaringan neuron terbentuk dan menjadi satu tapak yang dalam, itu kemudian tapak yang dalam itulah kebiasaan kita. Dengan kata lain, kebiasaan itu baru bisa terjadi apabila kita lakukan 1 kali, 2 kali, tidak. Berulang-ulang. Membentuk satu kebiasaan, membentuk satu jejak itu tidak bisa 1 kali, tapi harus berulang-ulang. Mau senang baca Alkitab? Harus baca berulang-ulang. Itu sebabnya Tuhan mengatakan, ajarlah anakmu, haruslah kamu mengajar anak-anakmu dengan apa? Berulang-ulang. Ya, membicarakannya pada saat kamu duduk, membicarakannya pada saat kita sedang berpergian, membicarakan pada saat kita sedang berbaring atau bangun, kita ajarkan berulang-ulang supaya itu menjadi sebuah jaringan yang mendalam. Di sini dikatakan taburlah pikiran. Tabur dalam pikiran kita, tuai perbuatan. Perbuatan kita tidak lain dan tidak bukan adalah ada dalam pikiran kita yang sudah jaringan saraf itu. Taburlah perbuatan dan tuailah kebiasaan. Perbuatan itu lama-lama dilakukan terus-menerus menjadi apa? Sebuah kebiasaan. Taburlah kebiasaan, tuailah karakter. Kebiasaan yang terus-menerus dilakukan, itulah karakter kita. Makanya ada orang yang kenapa membuat keputusan-keputusan yang bodoh, karena udah jadi satu karakter. Karena dia ulangi terus kebiasaan itu. Taburlah karakter dan tuailah tujuan atau destiny kita. Jadi hidup kita ini ditentukan oleh karena karakter kita. Seorang yang karakternya pemarah, 1 kali dia akan mendapatkan masalah oleh karena karakter itu. Dari mana karakter datang? Dari kebiasaan yang diulang-ulang. Dari mana kebiasaan itu? Ya, karena jaringan neuron yang kita bentuk tadi. Kita membangun karakter kita dari bata kebiasaan yang kita susun dari hari ke hari. Jadi hati-hati dengan sesuatu yang kita lakukan berulang-ulang. Karena itu akan menjadi rumah kita. Itu akan menjadi bangunan kita. Karena itulah bata yang membentuk hidup kita. Inilah pertama kali kita membentuk kebiasaan kita. Sesudah itu kebiasaanlah yang membuat kita. Ini kata-kata itu sangat luar biasa ya. Jadi pertama kita menciptakan satu kebiasaan. Kebiasaan main judi misalnya, kebiasaan memaki orang misalnya, kebiasaan menggosip, kebiasaan bergosip biasanya. Tapi akhirnya kebiasaan itu membuat kita menjadi seorang yang tukang gosip. Dan tukang gosip menjadi kebiasaan kita, tukang gosip menjadi karakter kita, dan 1 kali kita akan mendapatkan masalah karena kita tukang gosip. Mungkin ada satu orang yang datang ke kita, labrak kita, lu ngomongin gua ya? Dan sebagainya ya. Karena apa? Karena kebiasaan yang kita bangun. Jadi apa sih kebiasaan? Sesuatu yang kita lakukan berulang-ulang. Itu akan menjadi sifat kita. Itulah kita. Tadi ayat yang saya kasih ya. Jadi apakah yang akan kita lakukan berulang-ulang di tahun 2020? Itu akan menjadi Anda. Ya. Nah, ini yang harus kita pikirkan. Baik. Ini ada satu penelitian yang sangat luar biasa. Dalam penelitian ini ada tikus, ada coklat di sebelah ujungnya. Jadi waktu dia ada bunyi klik, begitu klik, pintunya terbuka. Begitu pintu terbuka, tikusnya masuk. Tikus itu nggak langsung ke tempat coklat, dia nggak tahu. Dia cium ada coklat, tapi dia nggak tahu di mana. Dia ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri, nanti masuk ke sudut kanan, akhirnya dia menemukan coklat itu. Kedua kali juga begitu, dia taruh lagi tikusnya di situ, klik, pintu terbuka. Kali ini
tikusnya masih ke kanan ke kiri, tapi lebih cepat menemukan coklat itu. Sampai berkali-kali, setelah begitu klik bunyi, tikus itu langsung jalan, langsung menemukan coklat. Ya, luar biasa ya. Ini penelitian menunjukkan ada satu cue. Cue itu adalah tanda. Begitu tanda bunyi, tikus itu berpikir apa? Saya akan makan coklat. Ya, karena tiap kali klik bunyi, saya dapat coklat. Jadi ini adalah pada saat pertama, ini Anda lihat pada saat klik bunyi, otaknya bekerja terus, bekerja. Bagaimana ya? Saya cium ada coklat, di mana saya bisa menemukan coklat ya? Saya harus cari nih. Jadi otaknya bekerja luar biasa. Tapi setelah 20 kali klik, Anda lihat otaknya tuh pada saat klik, habis itu dia nggak bekerja lagi otaknya. Kenapa? Karena sudah menjadi sebuah kebiasaan. Dia sudah tahu saya akan dapat coklat. Otaknya nggak kerja banyak, dia langsung bisa menemukan coklat itu. Jadi kalau kebiasaan sudah menjadi bagian kita, kita nggak perlu pusing-pusing. Kita akan mengerjakannya secara otomatis. Apakah itu makan sehat, apakah itu olahraga, apapun juga itu. Saya akan singkat saja, ini saya skip aja. Oke, jadi untuk membiasakan sebuah kebiasaan, itu harus ada tanda bunyi. Ya, lalu kita mulai. Saya berikan contoh olahraga. Setiap kali saya mau olahraga harus ada cue. Cue-nya apa? Saya set saya punya alarm di handphone, bunyi. Begitu jam 9, bunyi. Itu cue saya bahwa saya sudah harus melakukan sebuah rutinitas. Yaitu apa? Yaitu olahraga. Lalu kemudian saya pakai sepatu, saya pakai jaket, lalu saya pergi olahraga. Setelah olahraga, maka pulangnya kita harus dapat satu reward. Mungkin ada jus buah ya. Jus buah itu adalah satu hadiah buat kita. Jadi waktu kita lagi mengerjakan kita merasa habis itu saya dapat hadiah. Lalu kemudian lama-lama kita akan seperti tikus itu, begitu klik dia langsung jalan, dapat hadiah, klik langsung, akhirnya itu menjadi sebuah jaringan dan itu menjadi sebuah kebiasaan. Itulah cara kita mendidik otak kita untuk mencapai hasil sebuah kebiasaan. Lalu bagaimana kalau kita punya kebiasaan yang buruk? Bagaimana cara menghapusnya? Dikatakan cara menghapus, kita akan sulit menghapus kebiasaan yang buruk. Karena itu apa? Karena sudah mendalam dalam pikiran kita. Sehingga kita nggak bisa lagi menghapusnya. Caranya adalah dengan menambal, membuat satu jaringan yang baru, sehingga jaringan yang lama itu tertutup. Saya nggak tahu bagaimana. Tapi ini satu penelitiannya demikian. Jadi kalau kita mau menghapuskan satu kebiasaan yang buruk, Anda harus membuat satu kebiasaan yang baru. Misalnya, saya punya kebiasaan yang buruk, makan gorengan. Bagaimana caranya? Anda berusaha untuk tidak makan gorengan, gagal terus. Karena apa? Makan gorengan sudah menjadi kebiasaan. Jadi harus bagaimana? Oh, setiap kali saya mau makan gorengan, saya makan yang lain. Jadi kita sudah membuat satu kebiasaan yang baru untuk makan sesuatu yang sehat. Ya, makanya kita harus belajar hidup sehat dulu sebelum belajar untuk meninggalkan kehidupan yang tidak sehat. Jadi kehidupan yang sehat itu akan menutupi kebiasaan hidup yang tidak sehat. Dan ayat yang terakhir adalah Tuhan mengatakan jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu jugalah yang akan dituainya. Jadi apa yang kita tabur dalam hidup kita, kebiasaan apa yang kita lakukan berulang-ulang, ini akan menjadi kita. Dan kita tidak bisa menabur sesuatu yang buruk, ingin menghasilkan sesuatu yang baik. Kalau kita ingin sesuatu yang baik, kita harus tabur terus-menerus perbuatan sesuatu yang baik. Akhirnya kita akan bisa tabur sesuatu yang baik. Ada orang yang ingin sehat, tapi nggak mau hidup sehat. Dia ingin tabur kehidupan yang tidak sehat, tapi menghasilkan buah hidup sehat. Itu tidak akan terjadi. Jadi kita harus belajar untuk hidup sehat. Pelajaran saya ini secara ringkas mengatakan bahwa kalau kita mau hidup sehat, pertama kita lakukan, kita akan gagal karena belum terbentuk jaringannya. Tapi jangan putus asa seperti anak kecil yang jatuh tadi. Dia bangkit lagi, dia jalan lagi. Waktu dia jalan yang kedua kali lebih dalam lagi. Jaringan terbentuk. Jatuh lagi, bangun lagi. Ketiga kali lebih dalam terbentuk. Keempat kali, kelima kali, keenam kali. Sampai satu kali dia akan bisa melakukannya dengan baik. Saya
kesaksian saya minggu yang lalu, saya katakan bahwa saya nggak bisa makan sayur. Saya coba sekali, tidak suka, saya berhenti. Saya coba 2 kali, tidak suka, saya berhenti. Tapi karena sakit, saya terpaksa harus mencobanya berkali-kali. Setelah saya coba makan 21 hari, menjadi sebuah kebiasaan. Sekarang saya sudah bisa suka dengan sayur. Jadi, biarlah pada tahun 2020 ini, pikirkan sesuatu yang Anda suka lakukan, bermanfaat, lakukanlah itu terus-menerus. Misalnya menghafal Alkitab, membaca Alkitab, menolong orang, makan sehat, olahraga, apa saja yang Anda pikir baik menjadi kebiasaan yang Anda melakukan. Dan jangan berhenti pada percobaan 1, 2, ketiga. Lakukan itu minimal 3 minggu. Selama 3 minggu itu akan terbentuklah sebuah kebiasaan yang akan menolong kita untuk mendapatkan hasil yang baik. Karena apa yang kita tabur, itu juga yang akan kita tuai. Baik, saya pikir 1 jam 5 menit. Mudah-mudahan pelajaran singkat ini bisa menolong kita. Gereja New Melambai bisa secara gereja memperoleh manfaat dari hidup, dari membentuk satu kebiasaan yang baik di tahun 2020 ini. Karena kita adalah umat Tuhan yang dikatakan adalah umat yang milik Tuhan sendiri. Kita harus memiliki terang yang berbeda, dan terang itu tidak serta-merta menjadi bagian kita. Terang itu adalah sebuah gaya hidup yang harus kita lakukan secara berulang-ulang. Jadi kalau kita punya kebiasaan yang buruk, jangan putus asa. Buat satu jaringan baru, gaya hidup yang baik. Dan terus lakukan, jangan putus asa. Tidak ada istilah tidak bisa, hanya jaringannya belum terbentuk. Perlu dilakukan berulang-ulang. Terus-menerus lakukan. Walaupun kita tidak suka, lakukan terus. Lakukan terus. Lama-lama akan menjadi kebiasaan, dan kita tidak lagi mikir suka atau tidak suka. Itu akan berjalan dengan sendirinya. Karena saat itu kebiasaan sudah terbentuk. Baik, sampai di sini saya tutup sharing saya. Mudah-mudahan pelajaran ini bisa menolong kita untuk mempunyai satu kebiasaan yang baik. Kalau ada pertanyaan, mungkin saya sebenarnya lebih senang mendengar kesaksian. Ya, ada yang pernah punya melatih sebuah kebiasaan yang baru. Saya mau kasih kesaksian sedikit. Saya orang yang paling benci olahraga. Saya paling tidak suka berjalan. Tapi sekarang saya berjalan dan kelihatannya mulai menikmati. Ya, jalan sehari saya pakai jam yang bisa hitung langkah. Setiap hari saya 10.000 langkah. Jalan sama istri, pulang, pergi. Ya, itu menjadi sebuah kebiasaan. Dan pada saat saya tidak jalan, itu tubuh kayaknya menuntut. Kayaknya nggak enak. Kalau udah jadi kebiasaan itu begitu ya. Begitu jam 9, jalan. Wah, cari sepatu, cari jaket, terus langsung jalan. Pulang, rasanya itu enak. Tubuh itu sudah mulai menikmati. Mudah-mudahan Gereja New Melambai bisa, anggota-anggotanya bisa mulai berpikir, apa yang saya mau latih untuk hidup saya? Apa yang harus lakukan? Kebiasaan apa yang saya mau latih? Dan jangan putus asa. Lakukan itu berulang-ulang. Jaringan itu harus dibentuk. Setiap kali Anda melakukan, dia nyala. Ya, Anda lakukan lagi, dia nyala lagi. Lama-lama dia akan nyala sendiri, ya, karena itu menjadi sebuah kebiasaan. Ada kesaksian dari ibu-ibu? Begitu juga belajar masak misalnya, ya. Itu juga demikian, ya. Nah, pertama kita nggak bisa, lama-lama menjadi sebuah kebiasaan. Pak Edi, saya mau kesaksian. Ya. Jadi dulu saya senang olahraga. Saya suka lari. Jadi setelah umur 30 tahun, saya dengar seminar. Kalau udah umur 30 tahun ke atas, hati-hati berlari, nanti sel lutut kita itu jadi bisa pelumasnya kurang. Tapi saya masih olahraga itu yang saya tekunin dari dulu ya, saya memang pelari. Jadi setiap kali saya selalu ingat, tapi saya nggak tahu olahraga apa yang harus saya lakukan. Sampai satu waktu saya lari dan kaki saya itu sakit. Jadi saya ke dokter, saya tanya kaki saya ini kenapa sakit ya dok? Terus dokter bilang ibu harus rubah olahraga ibu. Dan saya mau cerita bahwa saya bisa berenang, tapi nggak tahu gaya berenang yang sebenarnya.
Jadi karena dokter bilang ibu harus rubah olahraga lari ke berenang, dia nggak bilang ke berenang, ke olahraga yang lain. Jalan juga boleh, nggak usah yang lain, yang penting jalan. Saya juga suka nge-gym dulu ya, bertahun-tahun saya nge-gym. Tapi karena nge-gym itu harganya mahal dan terus tempatnya jauh, jadi saya akhirnya coba berpikir untuk berenang. Jadi ini yang saya mau saksikan bahwa saya bisa berenang, tapi saya nggak tahu dengan gaya yang sebenarnya. Terus saya pergi ke kolam renang. Saya lihat, orang-orang nih di dekat rumah saya, kebetulan dekat komplek ABRI ada kolam renang, angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara. Orang kok berenangnya enak bener. Jadi saya tanya sama satu bapak, Pak, saya boleh berenang di sini nggak? Oh, ibu daerah sini ya? Oh, boleh. Jadi saya daftar, terus saya bilang, saya mau minta pelatih dong, pelatih saya. Jadi waktu saya dilatih sekali, saya langsung ingat, saya harus bisa. Jadi dari tadi saya nggak bisa berenang, dari saya bisa gaya dada, gaya kupu-kupu, sampai yang gaya paling berat, gaya kupu-kupu pun saya bisa. Jadi itu membentuk sebuah kebiasaan dan akhirnya saya bisa berenang semua gaya dan akhirnya saya melatih orang. Melatih beberapa. Saya melatih anaknya pendeta juga sih, walaupun ya gitu ala-ala deh Pak. Ala-ala pelatih hingga profesional, tapi bisa lah. Nah, jadi itu kalau kita membangun diri kita untuk sebuah kebiasaan, pasti kita bisa. Nah, ini karena corona, kolam tetap buka sih, cuma saya takut. Orang kan suka buang ingus di dalam situ. Aduh, saya takut deh. Jadi, saya sekarang lagi jalan lagi aja, jalan kecil aja. Dan yang kedua, saya mau katakan bahwa dari kecil saya tuh makan ikan. Pagi, siang, sore, malam itu ikan tuh nggak bisa lepas. Saya orang Ambon ya, Pak. Ya. Jadi udah lahir dengan ikan. Susah untuk saya meninggalkan ikan. Sampai saya katakan kemarin bahwa satu waktu saya jadi vegan itu, meninggalkan semua kebiasaan itu, tapi dalam sedetik, Pak. Dari dalam waktu nggak sampai 1 minggu, saya itu bisa merubah pikiran saya untuk stop makan ikan, stop makan telur, dan sampai sekarang ini berusaha untuk makan tumbuh-tumbuhan. Jadi memang kita harus melatih otak kita untuk bisa mengajarkan tubuh kita ini, lidah kita, dan kebiasaan-kebiasaan kita yang buruk untuk kita tinggalkan. Demikian juga dengan tidur juga, Pak Edi. Biasanya saya tidur jam 12 malam, kadang-kadang orang suka konseling karena saya pelayanan, orang suka konseling sampai malam. Dan sekarang saya sudah merubah, saya bilang saya tidur jam 9. Jadi semua orang sekarang sudah telepon saya atau chat saya udah di bawah jam 9. Jadi ternyata semua itu bisa kita atur kalau kita punya tekad. Terima kasih. Luar biasa ya. Jadi begitu tadinya nggak ngerti apa-apa, tapi pada saat kita mau, kita bisa bentuk jaringan otak kita itu dan kita latih sehingga jaringan otak itu bisa terbentuk dan tidak mustahil. Dan itu satu kesaksian yang luar biasa, Bu Lili. Dan memang betul bahwa kalau kita dari muda, memang lari itu ada benturan lebih keras pada lutut. Jadi lebih baik kita jalan cepat sebetulnya lebih baik, lalu berenang, terutama yang berenang yang terbaik karena tidak ada benturan sama sekali. Jadi ya saya rasa ini satu kesaksian yang luar biasa bahwa kalau kita mau bisa ya, karena otak kita itu sangat luar biasa. Dia bisa harus selalu dipakai, dilatih sehingga dia akan terus bisa berfungsi. Ada yang lain yang ingin memberikan kesaksian? Ada silakan siapa? Ibu. Ya, silakan Bu, silakan. Bu Mesti. Unmute dulu, Bu. Nggak kedengaran. Oh, masih mute. Nggak kedengaran suaranya. Bu Mesti belum kedengaran suaranya. Harus diklik dulu itunya. Speakernya dihidupin, Bu. Aduh. Oke. Sudah. Oke. Selamat sore semua. Selamat sore. Terima kasih Pak Edi, bagus sekali. Dan itu menjadi kekuatan, tetapi ada rahasia satu.
tatkala kami pelayanan, sudah tahu kan umur kita ini umur 50-an tahun. Otomatis pikiran kita itu jangankan kadang-kadang suka lupa. Tetapi karena kebiasaan kami melayani dan kita pakai ayat-ayat luar biasa, kadang-kadang orang bilang, gila kalian sudah bawa firman, satu kali bawa firman itu sampai 40-50 ayat di luar kepala. Kenapa? Karena itu memang sudah jadi kebiasaan. Contoh seperti ini. Saya tanamkan dalam pikiran saya seperti begini. Tuhan kan bilang dalam Lukas 11 ayat 28. Yang berbahagia orang yang mendengar dan memelihara firman. Saya tuntut itu janji Tuhan. Setiap hari saya minta itu sama Tuhan. Tuhan bilang berbahagia. Kalau saya misalnya situasi saya khawatir, berarti saya tidak dengan Tuhan. Tolong tanamkan kepada saya. Terus Tuhan kasih tahu lagi 2 ayat yang saya suka sekali. Dia katakan begini, Amsal 13 ayat 13. Orang yang pandang enteng dengan firman akan tanggung akibatnya. Jadi pada saat kami membawa firman ini, walaupun sederhana, orang, loh ada ayat itu ya? Iya, kalau kita pandang enteng firman, akan tanggung akibatnya. Amsal 15 ayat 3, dia katakan mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang benar, orang jahat. Itu saudara sadar atau tidak, dengan tiap hari, sudah berapa tahun kami ya, 8 tahun, otomatis kalau orang bilang, kok kamu gila ya, firmannya sudah di luar kepala. Karena tiap hari kami lah. Jadi akhirnya jadi kebiasaan. Betul Pak Edi bilang, sesuatu yang negatif itu memang harus berjuang dengan Tuhan. Karena tidak ada sesuatu yang bisa merubah. Ada lagi satu. Tidak penting dengan orang kita bersaksi itu karena atau melayani itu karena dilihat orang. Karena ada ayatnya. Ayatnya itu Yohanes, ini rahasia sekali. Yohanes 2 ayat 25. Tuhan itu tidak perlu saksi. Karena dia adalah Allah yang menciptakan, Allah yang mengetahui. Jadi perbuatan kita itu tetap Tuhan akan kasih kita pertumbuhan. Dan saudaraku, saya ingat waktu ayat yang di Elia modern, dia bilang begini, pekerjaan yang paling termulia, pekerjaan yang paling tertinggi adalah pelayanan. Jadi saudaraku, tatkala saya melayani, akhirnya jujur, saya mengaku, saya itu melanggar hukum kesehatan paling banyak. Dan mungkin kalau saya mau stroke, sudah stroke. Karena orang ganggu, kadang-kadang dari jam 12 sampai kadang-kadang jam 3. Sharing. Dan saya tahu itu melanggar, tetapi puji Tuhan sampai saat ini, itulah kemustahilan Tuhan. Saya bilang, jadi kalau kita latih dengan hal-hal yang Tuhan pakai, karena begini, pikiran kita fokuskan ke, enggak perlu kita menghafal, tetapi kebiasaan dari hari ke hari, jadi dia sudah tertanam, yang betul yang Pak Edi bilang. Sudah tertanam, dan akhirnya, hasilnya, kalau kami tidak melayani, justru sakit. Jadi sakit. Jadi habis kami pelayanan, kami sudah tahu Selasa, Kamis, Sabtu itu sudah waktunya Tuhan. Di samping kami melakukan yang lain. Dan hasilnya, saudaraku, apa yang Tuhan katakan di dalam Filipi 4 ayat 7, Filipi 4 ayat 7 dia bilang, damai sejahtera yang melampaui segala akal akan jadi milikmu. Jadi damai itu memang hanya Tuhan yang bisa berikan. Dan akhirnya saudaraku, pada saat kami berkunjung ke orang, dan akhirnya mereka katakan, tapi kan kami ini orang yang tidak pintar dalam Alkitab. Kami tidak tahu apa. Ingat baik-baik pada waktu kami melayani, kami tidak pernah bawa agama. Kami tidak pernah bawa doktrin, tetapi karakter Kristus dan firman itu akhirnya tujuannya tak tercapai. Contoh yang saya bilang, kami menangkan orang Katolik. Waktu kami menangkan orang Katolik, dia itu bilang begini, pertama kami cuma kasih ayat ringan sekali, Yohanes 14 ayat 5, Ibu mengasihi Yesus, ini ayat ini mengatakan, jikalau engkau mengasihi aku, turutlah segala perintah. Terus dia bilang, perintah yang mana? Terus kami ambil sederhana, Keluaran 20 ayat yang 8, dan dia terpesona di hukum yang ketiga, jangan membuat bagimu patung. Terus dia bilang begini, Ibu, patung, kan patung Yesus bisa, patung Bunda Maria bisa. Loh, saya nggak bisa jawab, Ibu. Mari kita baca sama-sama ayat-ayatnya. Terus dia baca, loh,
ini ayatnya ada tulis, jangan membuat bagimu patung dalam rupa apapun. Dia langsung marah sekali ke pastornya. Dia bilang, ini pastor kok bohong sama saya. Terus dia bilang, Ibu, hari Minggu ini saya akan ketemu dengan pastor. Dan saya mau kasih ayat ini. Kenapa dia bilang, tidak kasih tahu bahwa tidak boleh patung berbentuk patung dalam apapun. Saya hanya berdoa sejenak, ingat baik-baik berdoa, jangan sok jago. Makanya Yohanes 15 ayat 5, di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Tanamkan itu, jangan sombong, langsung berdoa seketika, Tuhan mau jawab apa nih Ibu? Akhirnya Tuhan kasih pengertian. Pengertiannya apa? Tiba-tiba saya bilang begini, Ibu, saya pun tidak pernah berprinsip saya percaya 100% kepada pendeta saya. Harus kita belajar. Kita belajar, jadi Ibu, pemahamannya pendeta itu juga punya jawaban sendiri, tapi jawaban Alkitab itu paling tepat dan benar. Dan akhirnya dia mau belajar, kami buka Alkitab sama-sama, belajar dan Alkitab, dan puji Tuhan, saya kasih, coba Ibu hafal dulu, ingat baik-baik, suruh dia baca itu firman itu, dan puji Tuhan, memang firman itu sangat berkuasa. Dan akhirnya dia bertobat, dan puji Tuhan, satu kebahagiaan. Itu mungkin yang saya bisa bagi, bahwa kebiasaan yang kita latih, hal-hal yang benar, ingat baik-baik, mata-mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi apa yang kita lakukan, orang benar maupun salah. Dan ingat baik-baik, kebahagiaan yang sejati bukan di luar sana, tetapi orang yang memelihara, yang mendengar firman Tuhan itu. Mungkin itu Pak Edi, terima kasih. Amin. Wah, luar biasa ya Ibu Mesti. Kesaksian yang sangat luar biasa. Jadi memang firman Tuhan itu harus menjadi senjata kita ya, senjata kita. Dan saya juga lihat pendeta kita, pendeta Roy Pito itu juga ayat yang terus keluar ya tanpa membaca Alkitab. Jadi saya orang yang sangat pelupa, susah menghafal. Jadi saya gunakan pada saat saya jalan pagi, handphone saya ada ayat-ayat, saya catat semua hal itu, terus saya sambil jalan, saya sambil hafal. Saya mulai hafal 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat. Lama-lama bisa juga masuk, dan banyak juga ayat yang bisa kita hafal. Jadi jadikan itu sebuah kebiasaan. Otak kita itu sangat senang dengan sesuatu kebiasaan karena dia tidak perlu lagi pusing. Kalau sudah jadi kebiasaan, itu akan jalan dengan sendirinya. Jadi pikirkan apa yang bisa kita latih. Kalau kita tidak latih, maka pada saat kita tua, otak itu akan biasa idle, tidak bekerja, dan kemungkinan kita untuk Alzheimer itu jauh lebih besar dibanding dengan kita pakai otak kita. Di dalam alam semesta ini ada satu hukum, kalau kita tidak pakai, dia akan rusak. Begitu juga otot. Kalau otot kita tidak latih, dia mengecil. Otak juga begitu. Kalau kita tidak latih, kita tidak pakai, lama-lama kita pikun, dan kita menjadi orang yang lebih gampang untuk menjadi sakit Alzheimer di saat kita tua. Terima kasih atas kesaksiannya. Inilah hal-hal yang positif yang kita dengar. Ini mendengar kesaksian ini bagus untuk otak kita. Otak kita senang dengan hal-hal yang positif. Tapi kalau kita dengar gosip, ya orang menceritakan, tahu sini nggak, aduh dia begini, dia begitu, otak itu menjadi apa? Kualitasnya berkurang oleh karena banyak sekali sampah yang dimasukkan ke dalam otak kita. Ini kita perlu dengan kesaksian-kesaksian seperti itu ya. Seperti tadi dari Bu Lili bahwa dia nggak bisa berenang, tapi karena dia mau bisa jadi pelatih. Ibu Mesti bisa hafal Alkitab. Ayat-ayat ini semua kesaksian ini menguatkan kita. Ada lagi mungkin kesaksian yang kita mau dengarkan? Otak kita luar biasa. Kesaksian itu juga sekaligus mengatakan kepada Tuhan, terima kasih sudah menciptakan otak yang sangat luar biasa. Sehingga kita bisa terus bertumbuh. Ada lagi kesaksian? Baik. Kalau tidak ada, mudah-mudahan pelajaran ini jangan hanya menjadi satu pelajaran saja, tapi bisa kita terapkan di dalam hidup kita sehari-hari, dan kita bisa membentuk kebiasaan-kebiasaan yang baru dalam hidup kita, demi untuk kemuliaan nama Tuhan. Bukan untuk kesombongan kita, tapi kita akan menjadi umat yang bisa membuat Tuhan itu bangga dengan kita. Oleh karena kebiasaan-kebiasaan positif yang kita lakukan, dan bukan kebiasaan-kebiasaan yang negatif.
Mudah-mudahan pelajaran ini menolong anggota-anggota di Nyur Melambai. Saya ingin undang saudara-saudara untuk tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih oleh karena hari ini kami belajar Engkau menciptakan otak yang sangat luar biasa bagi kami. Dan Tuhan memberikan kami otak yang luar biasa. Dan Tuhan ingin kami menjaga dengan segala kewaspadaan, supaya kami dengan demikian bisa memperoleh akan kehidupan daripadanya. Biarlah di dalam kebiasaan-kebiasaan yang kami bangun itu, kebiasaan itu akan dilihat orang. Dan mereka melihat perbuatan kami yang baik dan memuliakan Bapa di surga. Biarlah kehidupan kami menjadi terang bagi orang yang ada di sekitar kami, sehingga mereka mengetahui bahwa kami menyembah Tuhan yang hidup melalui kebiasaan-kebiasaan yang kami lakukan. Terima kasih ya Tuhan atas hari Sabat-Mu yang suci. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, saya serahkan kembali kepada Muti. Terima kasih Pak Edi. Baik, terima kasih Pak Edi untuk sunnah yang dibawakan. Semoga kita dapat menerapkannya juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan pada kesempatan ini kita akan masih bisa untuk pendeta Vitoy sebentar kita akan diisi dengan nubuatan sebelum kita tutup Sabat. Pendeta Vitoy. Ya, Muti, waktunya nggak cukup ya. Ini udah kalau ada yang mau kasih renungan sebenarnya sedikit lagi udah mau tutup Sabat karena sekarang ini 5.50 sudah masuk matahari ya, 5.50. Jadi waktunya maaf ini tinggal 20 menit ya. Lebih baik kalau saudara ada pertanyaan mungkin ya bisa ditanyakan ya, atau ada kesaksian yang mau memberikan kesaksian, silakan ya, itu mungkin lebih baik. Atau siapa yang sudah ditentukan untuk kasih renungan, Muti? Untuk renungan tutup Sabat ini Nandito ya. Ya, Nandito mau renungan yang lebih panjang kita bisa berikan. Ya. Pendeta. Ya, silakan. Kalau boleh isi waktu nih sebentar kan sebelum renungan tutup Sabat. Jadi tanya jawab deh mengenai yang tadi pelajaran tadi siang. Masih penasaran? Iya, bukan penasaran Pendeta, supaya kebiasaan kita berpikir yang nggak sesuai itu bisa kita ubah dengan yang sebenarnya gitu Pendeta. Oke. Karena kan kita dengar kan kayak saya dengar ini dari kita di perut aja kita sudah absen. Tapi kan sekarang kita mendapat sesuatu yang baru. Nah, supaya persepsi kita sama gitu Pendeta. Kan untuk belajar kan harus belajar terus Pendeta. Ya, mengenai terang besar, terang kecil tadi Pendeta. Jadi supaya karena kan di sini kesaksian itu adalah roh nubuat. Nah, itu bagaimana sinkronisasinya gitu loh Pendeta? Ya. Ini soal terang besar, terang kecil ya. Jadi Pak Edi yang minggu lalu ya disebutkan bahwa itu melambangkan tulisan Nyonya White, itu terang kecil, dan terang besar itu Alkitab. Sayangnya yang mengutip ya, saya tampilin lagi deh ya, supaya kita lihat dia punya slide. Ya, ini soal yang penting bagi saya, saudara-saudara. Ya, karena akhirnya yang terjadi di dalam gereja, ya banyak orang yang bilang, ya kita yang penting terang besar, yaitu, dan disebutkan terang yang besar itu adalah Alkitab, sedangkan terang yang kecil itu adalah tulisan roh nubuat ya. Sebentar saya
lihat lagi filenya dulu. Ini di dalam pelajaran sekolah Sabat hari Kamis ya 30 hari Kamis tanggal 30 ya. Manakah? Ini dia. Iya. Oke, ya ini dia, saudara. Jadi dikutiplah, kalau saudara perhatikan ya, tulisan ini disebutkan dalam pandangan Ellen G. White sendiri, tulisan-tulisannya bila dibandingkan dengan Alkitab adalah baru tanda kutip ya. Jadi kutipannya baru dimulai waktu terang yang lebih kecil untuk menuntun pria dan wanita kepada terang lebih besar. Terus selesai kutipannya. Nah, pengarang Sekolah Sabat menaruh yaitu Alkitab. Berarti ini sudah interpretasinya dia. Dan juga saudara-saudara, kutipan ini ya aslinya ya saya temukan dalam bahasa Inggrisnya di dalam yang berikut ini. Jadi saudara lihat ya, di slide berikut saya sudah tampilkan ya kutipan aslinya. Dan ini adalah satu kesimpulan yang diberikan saudara-saudara ya, yang menyatakan bahwa tulisan-tulisan Ellen White. Jadi ini sebenarnya adalah satu kesimpulan yang dibuat oleh siapa? Oleh compiler atau yang mengumpulkan kutipan-kutipan dari Ellen White. Dan dia mengambil suatu kesimpulan bahwa Ellen White punya tulisan itu adalah satu terang kecil yang menuntun pria dan wanita kepada terang yang besar. Ya, terus mereka kutip Ellen White. Nah, saudara perhatikan di kutipan di slide yang berikut. Nah, saya kasih contoh. Saya ambil kutipan langsungnya yang mereka kutip ya dari Review and Herald 20 Januari 1903. Nah, saudara perhatikan yang dihitamkan. Saya mesti pakai pointer supaya saudara bisa lihat sebentar ya. Ini pointernya yang sebentar. Manakah pointernya? Sebentar. Di kutipan yang kedua, saudara ya. Jadi kutipan yang di atas itu, ini ada kutipan dalam bahasa Inggris yang aslinya yang mereka kutip. Itu kutipan yang di bawah. Ya, kutipan yang di bawah. Nah, saudara perhatikan, dimulai dengan kata-kata Ellen White calls her writing a lesser light. Ya, terus ada dash, ya, garis pemisah. Jadi, saudara, itu kata-kata bahwa Ellen White menyebut tulisannya adalah terang kecil, itu sebenarnya bukan kutipan langsung dari Ellen White, tapi itu adalah kesimpulan dari compiler yang mengumpulkan kutipan-kutipan Nyonya White ini. Ya, dan dikutip di Sekolah Sabat, langsung dikutip. Terus dia buka kurung di ya, sedikit perhatian diberikan kepada ya tulisan-tulisannya Ellen White. Dan Tuhan telah memberikan terang yang kecil untuk menuntun orang kepada terang yang besar. Jadi memang ini kesimpulan sudah dibuat dan dikutip lagi di Colporteur Ministry
Ya, saudara, kutipan yang sama. Ya, yang saya mau sampaikan adalah bahwa ini, ya, saudara-saudara, adalah satu kesalahan sebenarnya yang dibuat oleh compiler. Namun kita masih kutip lagi karena sesudah kita buka di dalam tulisan Ellen White, ya, ini kalau saudara lihat, ya, yang saya kutip ini tanda-tanda yang subheading yang dihitamkan bold, ya, semuanya itu adalah satu kesimpulan dari satu kutipan, ya. Dia cuma menaruh kesimpulan, itu bukan tulisan daripada Ellen White, tapi compiler menyimpulkan, sama dengan yang saya bilang tadi, perikop, judul perikop di dalam Alkitab, ya. Ada judul perikop di dalam Alkitab. Nah, ini konteks tulisan Ellen White di slide berikutnya, ya, tentang terang besar dan terang kecil. Saudara baca baik-baik, ya. Saya akan baca pelan-pelan dan saudara baca baik-baik. Kalau penerapannya adalah terang kecil itu adalah tulisannya Ellen White, terang besar itu Alkitab. Mari kita baca baik-baik. Dengan kedatangan Kristus yang pertama, inilah era kemuliaan dan terang besar. Jadi waktu Kristus datang, Nyonya White bilang itu adalah terang besar. Ya, disebutkan terang besar. Terus mereka yang menolak berkat dan kemuliaan pada era bangsa Yahudi tidak siap untuk diberkati dengan pemberitaan Injil. Cahaya kemuliaan Bapa dan keindahan dan kesempurnaan hukumnya yang kudus hanya dimengerti dengan pengorbanan di Kalvari oleh anaknya yang kekasih, tapi pengorbanan ini tidak berarti ketika hukum Allah ditolak. Ya, di kutipan ini jelas dibilang, ya, kalau saudara baca baik-baik, ya, bahwa kedatangan Kristus yang pertama itu disebut sebagai terang besar. Tetapi tidak boleh, ya, sampai kita tidak berterima kasih atau bahkan menolak, ya, dan melecehkan terang kecil. Karena terang yang lebih besar telah datang. Jadi yang dimaksud dengan terang kecil di sini adalah, kalau kita lihat konteksnya, Nyonya White bilang, itu adalah, ya, kemuliaan atau terang yang Tuhan sudah berikan kepada bangsa Yahudi, ya, melalui nabi-nabinya. Dengan kata lain, ya, firman Tuhan perjanjian lama. Itulah terang kecil, nabi-nabi yang berbicara mengenai Yesus menuntun kepada terang yang besar, ya, waktu Yesus datang, terang besarnya datang. Mungkin yang lebih jelas di kutipan berikut, di dalam Kerinduan Segala Zaman 220. Nabi Yohanes adalah penghubung antara perjanjian lama dan baru. Sebagai wakil Allah, dia muncul untuk menunjukkan hubungan antara hukum dan nabi-nabi kepada era Kristen. Dialah terang kecil. Saudara dengarkan, Nyonya White bilang, yang disebut dengan terang kecil itu siapa? Yohanes Pembaptis, yang akan diikuti oleh terang yang besar. Siapa terang besar itu? Yesus. Pikiran Yohanes dipenuhi oleh Roh Kudus agar dia boleh menyinari umat Allah. Tetapi tidak akan ada terang yang bersinar dengan jelas kepada manusia yang telah jatuh, yang memancar dari ajaran dan teladan Yesus. Kristus dan misinya kurang dimengerti yang digambarkan oleh upacara korban. Jadi saudara, ya, Nyonya White di sini, ya, menggambarkan bahwa terang kecil itu adalah nabi-nabi, ya, atau perjanjian lama, sementara terang besar itu, ya, saudara-saudara, adalah Yesus sendiri. Kutipan yang berikutnya, di dalam CM 125. Tuhan telah memberikan kepada umatnya banyak petunjuk, kalimat demi kalimat, pedoman demi pedoman, di sini sedikit, di sana sedikit. Alkitab sedikit saja didengar, dan Tuhan telah memberikan terang kecil untuk memimpin pria dan wanita kepada terang besar. Oh, betapa banyak kebaikan akan dibuat kalau kitab yang memuat terang ini dibaca dengan tekad untuk melakukan prinsip-prinsip di dalamnya. Akan ada 1000 kali lipat kewaspadaan, 1000 kali lipat penyangkalan diri,
dan usaha yang sungguh-sungguh, dan banyak yang akan bersukacita dalam terang pekabaran masa kini. Ya, saya mau tanya saudara, ya, apakah sekalipun dari 3 kutipan ini, Nyonya White bilang tulisannya terang kecil, sedangkan Alkitab terang besar? Apakah ada sekalipun indikator seperti itu? Tidak ada. Tidak ada. Sedangkan ini yang dikutip di sekolah Sabat. Ya, tidak ada sedikit pun bahwa di kutipan-kutipan ini disebutkan terang kecil itu adalah tulisan Ellen White, sedangkan terang besar itu Alkitab. Tidak ada. Tapi jelas sekali, dan kutipannya begini diulang-ulang, saudara. Saya tidak pernah menemukan, ya, ada tulisan yang bilang terang kecil itu adalah tulisan Ellen White, sedangkan terang besar itu adalah Alkitab. Tidak pernah. Itu kesimpulan dari compiler Ellen White, ya, yang mengumpulkan kutipan-kutipan ini. Itu kesimpulannya. Dan kalau kita lihat di dalam Alkitab, ya, untuk membuktikan ini bahwa sebenarnya ini adalah satu konsep yang Ellen White dapat dari Alkitab sebenarnya. Dan disebutkan di dalam Alkitab, ya, bahwa soal terang besar dan terang kecil ini, ya. Mari kita lihat. Berbicara mengenai Yohanes Pembaptis, ya. Atau kita baca dulu dari, ya, dari Kejadian. Karena ini memang dasarnya dari Kejadian. Di dalam Kejadian 1 ayat 14. Di dalam Kejadian 1 ayat 14, 15. Ya. Kejadian 1 ayat 14, 15. Di sini disebutkan, berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Dan sebagai penerang pada cakrawala, biarlah benda-benda itu menerangi bumi. Dan jadilah demikian. Ayat 16, maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang, dan yang lebih kecil untuk menguasai malam, dan menjadikan juga bintang-bintang. Jadi kalau kita lihat di sini, jelas bahwa yang dimaksud dengan terang besar di dalam Alkitab adalah matahari, sementara terang yang kecil adalah bulan. Ya, bisa dibilang yang matahari menguasai siang, sementara bulan menguasai malam. Nah, sekarang mari kita pergi ke dalam Maleakhi 4 ayat 2. Apa simbol daripada matahari di dalam Alkitab? Ya, Maleakhi 4 ayat 2. Disebutkan, tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran, matahari kebenaran, dengan kesembuhan pada sayapnya. Jadi, bagi kita akan terbit apa katanya? Surya kebenaran kalau kita apa? Kalau kita takut akan nama Tuhan, ya, maka bagi kita akan terbit surya kebenaran yang dengan akan memberikan kesembuhan pada sayapnya. Siapa surya kebenaran itu? Ya, siapa matahari kebenaran itu di dalam Alkitab? Ya, dialah terang besar. Ini merujuk kepada Tuhan Yesus, bukan yang lain. Adalah surya kebenaran atau matahari kebenaran itu adalah Tuhan Yesus. Ya, sekarang mari kita lihat apa simbol dari bulan di dalam Alkitab. Di dalam Mazmur 89. Di dalam Mazmur 89, ya. Mazmur 89 ayat 38. Firman Tuhan bilang, apa yang dilambangkan oleh bulan. Di dalam Mazmur 89 ayat 38. Seperti bulan yang ada selama-lamanya, suatu saksi yang setia di awan-awan. Ya, bulan itu katanya suatu saksi yang setia. Saksi tentang apa? Bulan memantulkan cahaya matahari. Dia tidak punya cahaya sendiri. Dia selalu memantulkan cahaya matahari. Ya, jadi bisa dibilang bulan adalah saksi tentang matahari. Kalau matahari itu adalah Yesus, maka bulan menyaksikan Yesus. Ya, mari kita lihat, ya, apa yang paling memberikan kesaksian tentang Yesus di dalam Yohanes 5. Ya, mari kita pergi kepada Yohanes 5 ayat 39. Yohanes 5 ayat 39.
firman Tuhan menyatakan, ya, kamu menyelidiki kitab-kitab suci. Kitab-kitab suci yang dimaksud apa? Perjanjian lama, ya, karena pada zaman Yesus belum ada perjanjian baru. Sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku. Jadi kitab suci memberikan kesaksian tentang siapa? Yesus. Namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Jadi jelas di sini bahwa bulan memberikan kesaksian tentang Yesus. Itu jelas banget, nggak bisa dibantah, ya, bahwa terang yang sesungguhnya adalah Yesus, ya, terang besar itu adalah Yesus. Sementara terang kecil itu adalah tulisan nabi-nabi yang menuntun kepada terang yang besar, yaitu kepada Yesus, ya. Jadi ini sangat jelas bahwa ini berbicara mengenai terang besar itu adalah Yesus, terang kecil itu adalah nabi-nabi. Mari kita lihat Yohanes punya kesaksian, ya, di dalam Yohanes 1, ya. Saudara-saudara, ini berhubungan dengan terang. Disebutkan di sini. Dan dalam Dia, dalam Yesus ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Ya, terang itu bercahaya, ayat 5. Di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Jadi terang itu adalah siapa? Yesus. Sekarang ayat 6. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ayat 8, ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Jadi saudara, jelas atau tidak, ya, Alkitab mengatakan bahwa terang yang sesungguhnya itu siapa? Yesus. Itu terang yang sesungguhnya. Ya, Yohanes hanya memberikan kesaksian tentang Dia. Yohanes bukan terang yang sesungguhnya. Kita bisa bilang itulah terang kecil yang menuntun kepada terang yang besar. Ya, jadi semoga ini jelas, ya, Ibu Claudia. Nyonya White tidak pernah sebutkan tulisannya terang kecil, ya, dan Alkitab itu terang yang besar. Dia nggak pernah menyebutkan itu. Itu yang saya bisa sampaikan. Semoga ini jelas. Kalau masih belum, nanti kita akan diskusi lagi. Sekarang waktunya untuk kita tutup sabat, ya. Amin, Pendeta. Terima kasih. Ya, Nandito dipersilakan. Baik, selamat sabat kepada kita semua. Ayat renungan kita saya ambil di dalam kitab Ibrani 10 ayat yang ke-25. Mungkin pendeta boleh bantu tampilkan di screen. Ibrani 10 ayat yang ke-25. Sebelum saya membacakannya, saya rindu untuk kita sama-sama tunduk kepala dan berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan atas berkat perlindungan Tuhan kepada kami hingga pada di penghujung penutupan hari Sabat-Mu yang kudus ini. Sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya apa yang akan kami dengarkan, kami boleh renungkan, dan juga kami akan boleh terapkan di dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, kita sama-sama boleh melihat Ibrani 10 ayat yang ke-25, saya akan membacakannya. Ibrani 10 yang ke-25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Oke. Di sini saya mempunyai keterangan, yaitu ialah
terutama pada saat kondisi pandemik seperti sekarang ini, banyak orang yang memiliki kesempatan untuk mengikuti acara perbaktian, khususnya yang sekarang-sekarang ini adalah secara online. Kita patut bersyukur oleh karena kita masih memiliki atau masih mempunyai kesempatan untuk sama-sama berbakti melalui aplikasi Zoom ini. Mungkin di luar sana banyak yang ingin seperti kita berbakti, join, ingin bersama-sama masuk di dalam perbaktian melalui aplikasi Zoom. Akan tetapi saudara-saudara kita yang lain mungkin memiliki kendala-kendala, diantaranya mungkin tidak memiliki paket, oleh karena ya situasi sekarang ini mungkin banyak yang memiliki kehilangan pekerjaan dan lain sebagainya, sehingga ya mengalami krisis ekonomi, sehingga mungkin saudara-saudara kita yang di luar sana tidak bisa mengikuti seperti kita, mengikuti perbaktian seperti kita melalui aplikasi Zoom ini. Melalui ayat yang telah kita bacakan yang tadi, kita juga bisa mengambil pelajaran. Banyak juga yang berbakti secara online, tetapi hatinya tidak ikut berbakti. Kenapa saya katakan seperti demikian? Saya akan memberikan contoh. Mungkin di aplikasi kita mungkin memang ada mengikuti secara online, tetapi hati kita itu tidak ikut berbakti. Contohnya karena mungkin perbaktian ini dilakukan di rumah dan juga formal, jadi kita merasa seperti biasa saja, dan mungkin banyak di antara kita yang seringkali mungkin bahkan tidak aktifkan kamera kita. Mungkin di saat berbaktian, mungkin kita mematikan kamera kita, mungkin kita melakukan aktivitas yang lain dan lain sebagainya, ya kita saja yang mengetahui. Jadi yang menjadi pertanyaan yang untuk menjadi perenungan kita ialah, sudahkah hati saya atau sudahkah hati saudara-saudara, sudahkah hati kita semua betul-betul beribadah seperti yang Tuhan inginkan, seperti yang kita baca bersama-sama di dalam Ibrani 10 ayat yang ke-25. Jadi saudara-saudara, ajakan bagi kita pada sore hari ini ialah, biarlah di dalam kondisi situasi pandemik ini kita semua semakin dekat kepada Tuhan, dan bukan dekat secara formalitas saja, akan tetapi benar-benar berserak pada saat beribadah mencari Tuhan. Itu saja renungan yang bisa saya bawakan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Langsung ditutup dengan doa, Nandito. Oke, boleh. Kita sama-sama tunduk kepala dan berdoa. Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, kami boleh bersyukur, berterima kasih kepadamu ya Tuhan, oleh karena Kau memberkati kami semua di sepanjang hari Sabat-Mu yang kudus ini ya Tuhan. Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu, di mana kami diingatkan kembali agar kami sungguh-sungguh dalam mengikuti setiap perbaktian, dan kami boleh selalu berserah padamu ya Tuhan. Tuhan, memasuki minggu bekerja kami, minggu aktivitas kami masing-masing, kiranya Tuhan selalu menyertai kami, menjagai kami, selalu memberikan kami kesehatan, dan menjauhkan kami daripada segala mara dan bahaya. Begitu juga dengan saudara-saudara kami yang di luar sana, yang mungkin juga sedang sakit, Tuhan boleh jamah tubuh mereka, memberkati makanan dan obatan yang konsumsi mereka, sehingga mereka boleh memperoleh kesembuhan yang hanya berasal daripada-Mu saja ya Tuhan. Memberkati seluruh keluarga besar Jemaat New Melambai, kiranya Tuhan selalu memberikan roh kesatuan dan persatuan kepada kami semua, sehingga kami boleh bersatu sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, terima kasih. Selamat minggu Terima bekerja. kasih
Pak Edi, ya sudah keluar dia. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Edi. Selamat bekerja Pak Edi. Bekerja. Berkati. Sampai besok pagi. Ya. Oke. Selamat minggu bekerja. Selamat minggu bekerja. Selamat minggu bekerja. Selamat minggu bekerja. Ya. Siapa Edi? Kakak. Sampai besok subuh ya. Ya.